Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana Muhammad bin Abdillahi salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'i wa rasulihi wa jami' khalqi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alihi wassalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menjalani hari ke-16 menuju ke hari 17 Ramadan ini. Semoga semua sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehat walafiat dan bisa menjalankan sampai tuntas bulan Ramadan ini. Kita telah membahas kemarin tentang rukun iman dan kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan membahas tentang malaikat. Kesempatan ini kami ingin membahas dua dari faktor rukun iman itu sendiri, yaitu tentang para nabinya dan kitab-kitabnya. Mengenai kita wajib mengimani para nabi dan rasul berdasarkan hadis dari Rasul SAW. Konon ada 134.000 nabi dan rasul, dan di antara 134 ada 315 yang rasul. Bedanya nabi adalah mendapatkan wahyu, itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada masyarakat tempat dia berada. Sedangkan para rasul itu dia mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, dan dia wajib untuk menyampaikannya kepada masyarakat setempat dia berada. Dari Nabi Adam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi, Nabi Muhammad, itu yang seperti tadi kita katakan ada 134.000 lebih nabi dan rasul. Nah, tapi yang wajib kita imani dan memang termaktub di Al-Quran itu kurang lebih ada 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam dan sampai kepada Nabi Muhammad. Dan di antara yang 25 itu ada 5 yang digelari ulul azmi, karena mereka banyak pendapat tentang kenapa mereka yang bergelar ulul azmi ini. Karena ada juga yang berpendapat bahwa ujian-ujian yang dialami dan kondisi masyarakat yang mereka hadapi luar biasa. Yang sedangkan walaupun para rasul ini menerima risalah, tapi yang kita kenali, yang mendapatkan tertulis baik merupakan suhuf ataupun kitab, hanya ada beberapa rasul. Ya, misalnya Nabi Syed itu mendapatkan suhuf. Nabi Nuh mendapatkan suhuf, Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Sedangkan nabi yang mendapatkan kitab ada Nabi Musa mendapatkan Taurat, kemudian Nabi Daud, Zabur, dan Nabi Isa, Injil, dan yang terakhir Rasul SAW mendapatkan Al-Quran, Al-Furqan. Pada hakikatnya semua kitab suci ini adalah rincian bagaimana harusnya manusia hidup di muka bumi. Tapi kenapa ada terakhir sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Karena di antara seluruh kitab suci ini sudah banyak yang mengalami perubahan. Hanya Al-Qur'anlah yang kitab suci terakhir dari nabi yang terakhir yang benar-benar Allah jaga, dan apapun yang termaktub di dalam baik suhuf sebelumnya maupun kitab sebelumnya itu ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyangkut banyak hal di situ, banyak tentang hukum, tentang bagaimana ketuhanan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kalau kita berbicara tentang Al-Quran, bahwa waktu di dua periode diturunkannya Al-Quran itu adalah periode Makkah dan Madinah. Sedangkan periode Makkah sendiri adalah waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk menanamkan akidah dasar, tauhid dasar, bagaimana itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena perjalanan anak manusia mulai dari Adam alaihissalam dan perjalanan para nabi ini dari Adam alaihissalam sampai kepada Rasul, setiap zaman itu walaupun ada risalah itu bagaimana kerja dari iblis dan setan untuk melencengkan umat-umat manusia ini. Oleh karena itu
dihadirkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir untuk menyempurnakan seluruh ajaran ini, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya seluruh Nabi dan Rasul ini hanya satu, mengantar kita mengenali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana manusia bisa hidup dengan baik dan benar untuk bisa memakmurkan. Kembali lagi bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah memakmurkan bumi, selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selain memakmurkan bumi dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan manusia. Jadi itulah sekelumit tentang para nabi dan kitab-kitab yang ada. Oh ya, perlu wajib kita tambahkan juga, para nabi ini secara umum memiliki 4 sifat. Apa itu? Mereka harus bersifat siddiq, terpercaya. Kemudian mereka harus bersifat amanat, yaitu jujur, ya, siddiq, amanat. Ya, kemudian mereka harus bersifat fatanah, dalam artian mereka harus cerdas karena mereka akan menghadapi banyak masalah, mereka harus menghadapi umat. Tentunya seorang rasul atau seorang nabi harus punya kecerdasan khusus. Walaupun seseorang yang cerdas belum tentu dia bisa menjadi nabi, karena nabi walaupun rasul adalah ketetapan ilahiyah. Kemudian yang terakhir, dia harus bersifat tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Karena dia telah ditunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia harus sampaikan risalah, dia harus sampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat di zamannya. Kira-kira itu, semoga dengan lebih banyak mempelajari kisah-kisah para anbiya wa rasul, khususnya rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih banyak bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana karakter-karakter yang baik, bagaimana sikap-sikap yang baik, dan juga sejarah berulang. Bahwa jangan pikir era Nabi Ibrahim sudah berlalu ribuan tahun yang lalu, era Nabi Musa berlalu ribuan tahun yang lalu, dan musuh-musuh mereka, jenis-jenis musuh mereka tidak ada zaman ini. Ada, namanya saja yang berubah, tapi karakter-karakter seperti itu selalu ada. Sama juga musuh-musuhnya Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain, itu akan senantiasa ada. Makanya dengan mempelajari kisah-kisah para anbiya, dengan mempelajari kitab suci, khususnya juga Al-Quran, khususnya di Al-Quran, dengan belajar Al-Quran kita akan dapat banyak, kita akan dapat sejarah umat manusia, sejarah para anbiya, para rasul. Kita akan belajar banyak, kita akan mendengar hukum, kita akan banyak sekali mendapatkan. Oleh karena itu, apalagi yang disepakati para ulama bahwa 17 Ramadan adalah hari malam turunnya Al-Quran. Mari dalam bulan Ramadan ini kita lebih banyak benar-benar memaksa diri kita, membiasakan diri kita, bukan hanya membaca Al-Quran tapi benar-benar mengkaji Al-Quran dan bisa mengambil sebanyak-banyaknya hikmah dan pelajaran. Bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kata, ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada yang salah. Kami hanya berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.